Israel rusuh, ratusan pemuda Yahudi gelar aksi unjuk rasa tolak wajib militer Israel melawan tentara Zionis. Ratusan pemuda Yahudi ultra-ortodoks melakukan unjuk rasa memprotes pemaksaan wajib militer Israel. Para demonstran juga menyatakan bahwa mereka tidak akan bergabung dengan tentara pemusnah. Aksi unjuk rasa terjadi di persimpangan utama kota Yerusalem. Polisi Israel mengusir paksa para demonstran yang memblokade jalan tersebut. Para pria di kalangan Yahudi ortodoks mendapat pengecualian pun untuk tidak ikut wajib militer jika mereka sedang belajar agama, namun mereka masih harus melapor kepada pihak militer untuk mendapat izin pengecualian itu. Mereka yang tidak mendapatkan izin pengecualian harus tetap ikut wajib militer dan bisa ditangkap oleh polisi militer jika mereka menolak. Pada September, putusan dari Mahkamah Agung Israel mencabut hukum yang memberikan pengecualian untuk pemuda ultra-ortodoks itu. Pengadilan memberikan waktu setahun kepada pemerintah untuk mengajukan aturan baru. Hal itu membuat para kaum Yahudi ultra-ortodoks marah besar dan melakukan kerusuhan di tanah mereka. Sebelumnya, polisi Israel menangkap 35 orang dalam unjuk rasa yang digelar kalangan Yahudi garis keras. Unjuk rasa itu bertujuan memprotes wajib militer yang diharuskan untuk kalangan Yahudi ultra-ortodoks. Orang-orang yang ditangkap termasuk mereka yang berusaha memblokir lalu lintas di Yerusalem. Beberapa orang lainnya ditangkap karena menggunakan kekerasan terhadap pasukan keamanan Israel. Serangkaian unjuk rasa yang terjadi beberapa bulan terakhir dipicu oleh penangkapan sejumlah pemuda ultra-ortodoks yang dituding menghindari wajib militer. Gempar, banyak orang Yahudi Amerika dukung Palestina, bukan Israel. Ternyata ini sebabnya. Berbicara tentang Yahudi, sebagian orang mungkin akan langsung merujuk pada Israel. Hal tersebut mungkin tidak sepenuhnya salah karena faktanya Israel sendiri diketahui sebagai negara dengan mayoritas penduduknya menganut agama Yahudi. Namun perlu diketahui juga bahwa di negara lain juga ada pemeluk Yahudi termasuk Amerika Serikat. Dikenal sebagai sekutu dekat Israel, ternyata ada sebagian orang Yahudi di Amerika yang mendukung Palestina dalam konfliknya dengan Tel Aviv. Dikutip dari laman Arab News, gejolak kekerasan dalam konflik Israel-Palestina telah memecah sebagian masyarakat Amerika Serikat. Dalam hal ini terdapat pergeseran opini publik Amerika terhadap dukungannya untuk Palestina, termasuk dari kalangan Yahudi. Amerika membela penderitaan yang dialami rakyat Palestina atas konflik berkepanjangan tersebut. Sementara Israel bergerak ke kanan dan menjadi lebih nasionalis serta ortodoks agamis, orang Yahudi Amerika justru lebih liberal dan progresif serta mayoritas dari mereka mendukung Partai Demokrat. Sumber utama ketegangan yang berkembang antara elemen liberal progresif antara Yahudi Amerika dan Israel adalah pendudukan Israel di tepi barat dan Gaza serta penindasannya terhadap rakyat Palestina. Perubahan sikap di kalangan Yahudi Amerika tidak hanya diselaraskan dengan peristiwa di Timur Tengah, tetapi juga karena perkembangan di Amerika Serikat. Dalam kaitannya dengan hak asasi manusia secara umum dan juga ketidakadilan terhadap minoritas. Adapun contohnya seperti muncul gerakan Black Lives Matter yang secara organik diterjemahkan ke dalam Palestina Lives Matter dan terlihat di banyak plakat dan demonstrasi yang mendukung Palestina. Dalam riwayatnya, ternyata dukungan Yahudi Amerika terhadap Palestina sudah berlangsung sejak dulu. Dikutip dari laman Merit pada 1988 di tengah-tengah intifada, Yahudi Amerika mengerahkan kekuatannya dan menentang kebijakan pemerintah Israel. Lebih lanjut, mayoritas orang Yahudi Amerika tidak tergabung dalam organisasi atau sinagoga komunal Yahudi. Selain itu, komunitas Yahudi Amerika juga tetap liberal secara tidak proporsional. Pendewasaan Yahudi Amerika secara bertahap ini bisa menjadi gambaran bahwa telah terjadi perubahan substansial di bagian lain masyarakat Amerika.
Sebagai dampaknya, hal ini mengarah pada pergeseran warga Amerika Serikat ke arah pandangan yang lebih seimbang tentang hubungan Israel-Palestina. Secara tidak langsung, fenomena ini pada akhirnya dapat memposisikan kembali Amerika Serikat sebagai perantara perdamaian yang penting dan signifikan bagi kedua pihak tersebut. Inilah janji Rasulullah SAW menyatakan kehancuran umat Yahudi. Akhir dari bangsa Yahudi di tangan umat Islam tidak dapat terbantahkan. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari dari Muslim. Dari Abi Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian, umat Muslim, memerangi Yahudi. Kemudian batu berkata di belakang Yahudi, 'Wahai Muslim, inilah Yahudi di belakangku, bunuhlah.'" HR Bukhari dan Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim dipaparkan secara lebih rinci. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga umat Muslim memerangi Yahudi. Orang-orang Islam membunuh Yahudi sebagai Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun batu dan pohon berkata, 'Wahai Muslim, wahai hamba Allah, inilah Yahudi di belakangku. Kemarilah dan bunuh, kecuali pohon garkat yang tidak demikian, karena termasuk pohon Yahudi.'" HR Muslim. Dalam hadis tersebut tidak ada nas atau teks yang merujuk langsung kaitannya dengan Palestina secara khusus. Dengan demikian, substansi dari hadis tersebut bersifat umum dan bisa terjadi dimanapun di tempat lain. Selain itu, Rasulullah SAW juga tidak menjelaskan soal kapan terjadinya. Beliau SAW hanya menyampaikan apa yang menjadi tanda-tanda akhir zaman. Namun, kehancuran Yahudi terjadi sebelum hari kiamat.